Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku Tur Senin ya, dimanapun Anda berada. Tanggapi komentar saudara kita ya. Kaitannya dengan ketika seseorang itu terkena sihir itu kayak orang stres. Oh iya, tapi orangnya ya enggak merasa kalau dia itu stres ya. Enggak merasa gitu. Dan seolah ya bener aja. Loh iya teman-teman, seolah bener aja. Ya, coba ya teman-teman weton Senin ya, ketika Anda ini ada saudara atau apa terkena sihir telusa Anda itu, ajak kepada sesuatu yang sifatnya positif, itu pasti tidak mau ya. Ajak tahlilan misalnya ya, tidak mau pasti. Tidak mau ya, memang seperti itu ya. Karena apa? Merasa diri kita itu benar ya, tidak salah gitu. Loh, saya bisa ngomong semacam ini karena saya pernah mengalami gitu loh ya, kondisi terkena sihir itu tidak percaya lah aku kena sihir gitu ya. Walaupun fakta-fakta di sekitar saya, kehidupan saya sudah hancur berantakan dan sebagainya, itu kelihatan saya gitu dan saya alami, tapi saya tidak percaya lek kena sihir gitu. Nah inilah butuh yang namanya peruqyah gitu ya. Kalau ada peruqyah di sekitar Anda, nah kalau tidak ada peruqyah ya diri Anda ya sebagai keluarga, bagaimana Anda ini bisa meruqyah dia gitu ya, bisa menerapi ya. Ruqyah ini kan ngobati ya, nerapi gitu ya. Jombo misalkan ya, teman-teman weton Senin ya, di tempat Anda ini ada bambu kuning misalkan, Anda pecok no bambu kuning, Anda ambil sedikit, Anda taruh di kamar mandinya, ini juga bisa ya. Walaupun tidak begitu besar energinya, tapi minimal bisa membantu untuk menyadarkan orang itu. Anda bisa masak daun kelor juga bisa ya, bisa kita melakukan terapi ya. Kita ini namanya orang terkena sihir ya, namanya kita itu pengen sembuh, maka segala cara pasti biasanya kita akan lakukan. Nah caranya ya seperti ini, bisa melalui makanan, bisa melalui minuman, bisa Anda melakukan terapi seperti itu. Yang penting apa? Ketika seseorang terkena sihir telus Anda, itu terapi yang harus dilakukan adalah terus continue ya. Caranya seperti itu ya. Karena ketika tidak dilakukan secara kontinu ya, Anda katakanlah diruqyah ke Kiai A, B, C, D ini, ya tetap Anda pulang seminggu kambuh lagi, seminggu kambuh lagi, akan seperti itu. Kenapa bisa seperti itu? Wes ngetel gitu ya. Energi positif yang dilakukan oleh peruqyah itu hanya mampu untuk memberikan kesadaran diri, hanya mampu untuk membuka kesadaran dirinya ya. Kalau ingin totalitas, yang harus Anda lakukan adalah orangnya sendiri yang harus menjalani itu. Artinya muncul kesadaran diri. Nah repotnya orang itu tidak sadar kalau terkena sihir. Nah tugas kita ini wajib membantunya gitu ya. Nah, pasti akan ada ya. Pasti akan muncul kesadaran diri, entah itu dari kejadian, entah itu dari orang lain gitu ya. Saya dulu dari orang lain ya, teman saya gitu. Ketika saya pek jatuh, datang ya, dia kerasa. Saya tidak percaya, masih ragu-ragu, diomongin kok ini tidak percaya ya. Baru ketika itu saya tarungkan ya, antara kejadian dengan antara masalah dengan yang saya hadapi itu saya tarungkan gitu loh. Antara teorinya dan prakteknya ini saya tarungkan. Akhirnya saya simpulkan, ya ini sihir. Gitu loh. Nah, kalau orang katakanlah sudah memiliki kesadaran diri bahwasanya dirinya ini terkena sihir, loh itu saatnya Anda lakukan pembersihan diri, wes. Jangan berhenti ya, sampai Anda sembuh. Ya kebanyakan kita kan enggak ya. Kita tahu bahwasanya diri kita terkena sihir telus Anda, tapi kita ini melakukan ruwat diri, buang sengkolonya ya setengah-setengah. Kan seperti itu, dipikir kita ini sudah sembuh.
Ya, kalau orang terkena sihir telur santet selama ya kehidupannya tidak kembali seperti semula, berarti masih ada teracai sisa-sisa energi negatifnya, itu masih ada. Inilah yang harus dibersihkan. Nah, pembersihan ini, Anda berpikir ini adalah ibadah, ini adalah perjalanan ibadah saya kepada Tuhan. Niatkan ibadah, niatkan ini perjalanan spiritual Anda. Ketika Anda bisa melakukan ini, maka Anda akan dinaikkan derajat Anda. Tidak hanya sihirnya sembuh, tapi derajat Anda akan dinaikkan sama Tuhan. Loh, ini luar biasa. Ya. Jadi jangan berpikir negatif saja. Setiap masalah yang Anda hadapi, ketika Anda bisa melihat dari sisi yang positif, itu akan memberi dampak positif bagi diri Anda. Itu akan mengantarkan Anda menjadi pribadi yang luar biasa. Jadi teman-teman nonton Senin tetap semangat, tetap optimis ya. Anda terkena sihir telur santet, tetap semangat, tetap optimis. Kalau Anda terkena sihir, jaga emosi Anda. Nah, kalau Anda bisa menjaga emosi Anda, maka sihir itu akan melemah. Lah, mumpung ini bulan puasa, ya poso. Ketika Anda bisa menjaga emosi dan terus poso, maka sihir di dalam tubuh Anda kepanasan. Kepanasan itu ya. Apa meneh Anda gelem maca kitab suci, maca Al-Qur'an ya. Gelem wirid, gelem dzikir. Wis tambah kobong lek jero. Ya kobong sak dukun-dukune, sak sukmae dukune kobong. Ya, sihir itu tidak akan berhenti manakala tidak berhasil. Manakala belum berhasil. Satu itu. Atau sihir itu tidak akan berhenti manakala dia kalah, gagal. Ya pilihannya cuma itu ya. Hidup atau mati, cuma pilihannya itu. Makhluk halus yang ada di dalam tubuh Anda, yang itu memang karena sihir, pilihannya cuma hidup atau mati. Ya, kalau Anda ingin keluar, ya Anda harus bisa mengalahkan. Mengalahkan sihir yang ada di dalam tubuh Anda, itu kuncinya sebenarnya adalah mengalahkan nafsu Anda. Ya, ketika Anda bisa mengalahkan nafsu Anda, maka makhluk yang ada di dalam tubuh Anda, makhluk luar itu mudah untuk dikalahkan. Ya, nah, karena sihir itu ya ada di dalam tubuh Anda ini kan mempengaruhi nafsu Anda, mempengaruhi diri Anda. Ya, sehingga Anda ini sulit untuk mengendalikan. Coba ketika itu katakanlah makhluk halus saja, Anda mudah sekali. Tapi berhubung yang ada di dalam tubuh Anda itu ada nafsu juga, yang dipengaruhi oleh sihir apa makhluk halus itu adalah nafsu Anda, maka musuh Anda menjadi dua. Ya, yang paling berat adalah nafsu Anda. Lah, mumpung bulan suci Ramadan, lakukan puasa, maksimalkan ibadah, dan saya yakin pasti Anda akan berhasil. Demikian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.